Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan barokah ini Allah ringankan langkah kita untuk memenuhi panggilannya. Satu kenikmatan yang besar setelah kita menjadi seorang muslim, kita bisa mewujudkan dan membuktikan keislaman kita dalam bentuk kesetiaan dan ketundukan kita untuk taat dan tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang besar jamaah sekalian setelah kita menjadi Islam. Para ulama mengatakan tak cukup kita memiliki pengetahuan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini halal. Tetapi rizki yang harus kita minta, dan ini adalah sebuah kebaikan besar, adalah rizki bisa menjalankan kewajiban yang telah kita tahu itu wajib. Sihhatul fahmi wa husnul iradah. Pemahaman yang benar tentang agama kita, bahwasanya kita ngerti aturan itu penting. Tapi di atas itu semua jemaah sekalian, husnul iradah, adanya keinginan yang kuat, yang baik untuk kita mau mengamalin agama ini adalah jauh lebih penting. Maka siapapun yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mengamalkan pengetahuannya, paham sholat itu hukumnya wajib, dia bisa melaksanakan kewajiban itu, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita telah tahu dalil dan hukumnya, tapi karena Allah membantu kita dan menguatkan bisa melaksanakan ibadah. Maka selalu di kesempatan apapun mengingatkan diri dan kita bersama doa yang selalu kadang dibaca Nabi setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku, a'in ala dzikrika, untuk mengingatkan kita rangkaian ibadah yang hari kita lakukan itu karena Allah menolong. A'in ya Allah ala dzikrika, bisa ingat Allah, pertolongan Allah. Bisa kita mengingat kebaikan-kebaikannya, itu pertolongan Allah. Bisa mengekspresikan syukur, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, benar-benar sholatnya kita serius, doanya kita serius, betul-betul merasa butuh. Sifat itu tidak sembarangan hadir jamaah sekalian, tapi itu pertolongan. Alhamdulillah, siang barokah ini kita berjumpa, bermajlis bersama. Semoga di waktu yang singkat Allah tambahkan ilmu yang manfaat untuk kita, menambah iman, dan kedua hal yang kita bertambah itu harapannya adalah amal soleh kita semakin bertambah baik insyaallah. Tidak lupa jemaah mengajak sholawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan sholawat ini memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu, dan juga sekaligus menyadarkan kita ini beragama ada contohnya, ada Nabi yang telah diutus. Dua kesadaran itu semoga terpupuk dari buah sholawat yang senantiasa kita lafalkan. Jamaah siang barokah ini, saya teringat beberapa lalu menyampaikan khutbah Jumat di masjid ini, menyampaikan tentang hajat primer manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirangkum, manusia itu paling pokok, punya 6 kebutuhan yang penting, nggak bisa dia lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita ini butuh diberikan hidayah. Kita ini perlu diberikan rahmat. Kita ini perlu diberkahi hidup kita. Kita ini perlu diampunkan dosa kita yang sangat banyak, sengaja maupun tidak. Kita ini pun juga perlu diproteksi, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kita senantiasa perlu untuk mendapatkan kepastian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, tanpa sadar seakan kebutuhan itu menjadi sebuah kewajiban, dan bahkan saking sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya, secara tidak langsung kita telah meminta itu. Asal catatannya, kewajiban syariat ini kita jaga, atau sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Insya Allah siapapun yang sergap memastikan telah dilaksanakan kewajibannya,
suka dengan amalan yang disunahkan, insya Allah 6 hajat primer ini sudah dimintakan. Contoh, orang rajin 5 waktu, dia pasti sudah minta hidayah selalu. Kenapa? Karena dia pasti baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Contoh yang lain, kita suka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah tebarkan salam. Ciri-ciri tanda akhir zaman, seorang itu hanya mengucap salam kepada orang yang dikenal. Nah, Islam itu enggak hanya kita kenal. Saudara kita mungkin kita salam. Dan jamaah sekalian, dalam salam ternyata ada 2 rangkaian doa. Kalau kita lupa lengkap membaca atau kita hanya mengatakan assalamualaikum, maka yang menjawab lebih ahsan menjawab lengkap. Nabi mengatakan lahu 'ishrun, baginya 20 kebaikan bagi orang yang menjawab salam saudaranya, waalaikumsalam warahmatullah. Walahu 30, bagi dia 30 pahala kebaikan bagi orang yang menjawab salam saudaranya dengan lengkap, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lengkap. Yang salam silahkan pendek, assalamualaikum, tapi yang jawab lengkap, karena ibaratnya saling mendoakan Pak, jadi timbal balik. Jadi kalau satu lupa maka satu yang lengkap. Apa kaitannya dengan hajat primer? Karena di sana seakan-akan kita sudah disuruh oleh Allah minta. Kita sangat butuh berkah, sangat butuh rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Kita minta supaya kita dan orang yang mengucapkan salam sama-sama dicurah rahmat Allah. Yang kedua, barokah. Coba kalau kita boleh ungkap sekilas, meskipun ini ada beberapa Nabi sudah lama sekali keterangan ini saya sampaikan di masjid ini, bahwasanya manusia itu butuh kepada rahmat Allah karena manusia butuh selamat. Kita hari ini jamaah sekalian, modal selamat itu salah satunya berbekal dengan amal soleh. Dan ternyata orang bisa beramal soleh itu adalah karena Allah merahmati orang tadi. Jamaah, sampai orang masuk surga, kita modal amal sudah sekian tahun nih beramal, ibadah kita mungkin sudah keren. Allah tetap mempersilahkan orang masuk ke dalam pintu surga, sekali lagi dengan kalimat bukan dengan amalmu yang banyak wahai hambaku masuklah kamu ke dalam surga, tapi justru yang disampaikan Allah nanti bukan itu, karena aku merahmatimu masuklah kamu ke dalam surga. Bukan berarti kemudian akhirnya kita meremehkan amal. Coba kenapa? Karena orang bisa beramal juga karena rahmat. Kemudian di kesempatan barokah ini yang dari 6 perkara itu, saya ingin menyampaikan poin penting terkait masalah hidayah. Hajat primer kita itu ditunjuki selalu oleh Allah. Selalu kita membayangkan kebutuhan kita kepada hidayah itu urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat saja. Ternyata jemaah sekalian, dalam urusan dunia pun kita berhajat kepada hidayah. Hidayah itu gambarnya seperti lentera, seperti senter penerang. Gelap jamaah perjalanan kita tanpa cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu gambarnya petunjuk yang datang dari Allah. Makanya ini satu perkara yang boleh kita amalkan. Ini tradisi orang soleh dulu. Minta hajat apa saja dipastikan diawali meminta hidayah. Jadi kadang kita sudah terlanjur spesifik minta sesuatu. Ya Allah, saya minta anak ya Allah. Contoh, belum punya anak. Ya. Ikhtiar itu memang harus kita sampaikan karena ada doanya, Rabbi habli minas sholihin. Tapi pertanyakan ke diri kita, sebelum minta itu, sudahkah kita minta kepada Allah petunjuk agar kita bisa mendapatkan anak yang tadi kita inginkan? Pekerjaan, kita dari ujung timur Balikpapan sampai ujung barat Balikpapan. Amplop lamaran kerja udah menumpuk, setiap kantor kita masukin, ada lowongan informasi kita masukin, tapi kadang lupa kita meminta hidayah. Jamaah, berjalan di gelapnya perjalanan dunia ini tanpa petunjuk dari Allah, lelah, capek, dan berujung banyak kepada kekecewaan. Dalam urusan dunia, saya baru contohkan urusan dunia jamaah sekalian. Kenapa? Hidayah itu ibarat nanti cahaya yang membuat Allah pertama menggerakkan hati kita. Kemudian muncullah kecenderungan. Dengan kecenderungan itulah nanti kita melangkah. Karena kita akan melangkah sesuatu pada sesuatu yang membuat hati kita tenang. Kayaknya saya seret ya, kok saya lapang ya jalan ke arah situ. Kemudian diberikan kemudahan, selain sarhus sudur, lapangnya dada, nanti Allah akan buat kita kemudahan jalan ke tempat-tempat itu. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita dengan hidayah dari Allah
Ibaratnya jemaah sekalian, kita telah bergantung kepada penguasa penentu yang menentukan takdir kita, rezeki kita, bahagia kita, kebahagiaan yang kita kejar, kita incar, sampai pekerjaan kita. Bayangkan kalau kita kepada pemilik sesungguhnya, enak jemaah, gak terlalu capek. Bukan berarti kemudian kita akhirnya mengecilkan usaha kita, enggak, tetap usaha, tetapi tidak akan selalah tanpa tatkala kita tidak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, testimoni dari poin ini sudah banyak sekali, dan sebelum saya menyebutkan testimoni ini, ayat yang menjadi pijakan dalilnya kenapa minta sesuatu dianjurkan minta hidayah dulu. Contoh doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 100. Doanya udah hafal kita semua. Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi Ibrahim sangat menginginkan anak keturunan, minta anak yang soleh. Doa ini kadang sudah kita amalkan jamaah, kita sudah sampaikan kepada Allah, tapi kadang kita lupa membaca satu ayat sebelumnya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sebelum lafaz Rabbi habli minas sholihin disampaikan oleh beliau? Ayat 99 boleh kita buka. Di situ Allah menyebutkan bagaimana upaya Nabi Ibrahim, apa yang beliau lakukan pertama kali. Di situ disebutkan waqala, Ibrahim berkata, inni dahibun ila rabbi, aku segera pergi kepada Allah Rabbku, penciptaku, pelindungku. Untuk apa datang kepada Allah pertama kali? Saya hadir supaya Allah ngasih petunjuk kepadaku. Jamaah bisa nanti melihat tafsir di online, banyak tafsir Ibnu Katsir yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Ada keterangan di sana kenapa Nabi Ibrahim pertama kali sangat berharap Allah ngasih petunjuk dia. Karena jemaah sekalian, kita ini kadang sudah berusaha untuk mendapatkan keinginan tadi, tapi kita masih coba-coba menerka-nerka. Kita blank terhadap urusan masa depan, kita blank terhadap perkara gaib. Nah, inilah kenapa kita perlu hidayah. Karena Allah yang tahu takdir kita, karena Allah yang menentunya, karena Allah Malik, Raja sesungguhnya, karena Allah yang mengatur semua. Kalau Allah yang mengaturkan, itu Allah datangkan kemudahan supaya terwujud keinginan kita itu sangat mudah, ya Allah. Sangat mudah kan? Kalau bahasa kita hari ini dalam aplikasi doa Rabbi habli minas sholihin, itu bisa dalam konteks Allah datangkan orang, entah testimoni, entah ada beranda kita informasi yang kita butuhkan, banyak cara. Dan itu suatu perkara yang sering terulang terjadi. 3 bulan yang lalu datang kepada saya, ini baru testimoni ya mas kalian, tentang masalah ini. Ustaz minta doanya. Saya di akhir tahun kemarin membawa jamaah untuk ke Baitullah, dan itu juga salah satu titipan doa-doanya, diantaranya seperti itu. Pasti saya kadang selalu tanyakan, yang sudah diikhtiarkan apa Pak? Usaha apa yang pernah dilakukan? Sudah tes apa, cek apa? Ini masalah anak. Saya contohkan, ini testimoni nyata. Kemudian hamba Allahnya mengatakan saya sudah ini, sudah itu. Ada satu yang dilewatkan. Apa itu? Sama belum minta serius secara spesifik petunjuk bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tunjukkan kami upaya yang harus kami lakukan supaya terwujud keinginan kami. Apa yang harus kami lakukan ya Allah? Kemana ya Allah? Konsumsi apa? Usaha apa? Ketemu dengan siapa? Silakan spesifik seperti itu Pak. Itu minta hidayah, kita minta penerangnya. Nanti Allah biarkan yang menggerakkan semua untuk terwujudnya apa yang kita inginkan lewat caranya Allah. Uniknya hamba Allah ini jamaah sekalian, Allah takdirkan kota kita ini hujan. Beliau dengan motornya kemudian berteduh karena tidak membawa jas hujan di sebuah halte di daerah Gunung Sari. Saya sebutkan rinci karena kita hanya nyata. Dan itu bukan satu terjadi jamaah, itu dalam beberapa hajat. Saya sebutkan salah satu hajat itu. Ini contohnya Pak. Kemudian itu dilakukan, Allah berikan petunjuk saya kemana, apa yang harus kami lakukan. Jadikan hati saya cenderung ke tempat-tempat itu. Informasi, kalau itu berita berarti cenderung kita untuk melihat informasi. Betapa banyak berita mampir di beranda kita, tapi kan kita nggak cenderung untuk mengklik untuk apa dan sebagainya. Itu bagian hidayah sampai sedetail itu jemaah. Peranannya Masya Allah. Kita kadang terlalu mengandalkan otot kita, kadang kita sering mengandalkan otak kita, sehingga sering kita mengandalkan otoritas kita, sering kita mengandalkan mungkin jumlah relasi kita. Demi Allah saya bisa menolak tanpa hidayah dari Allah, hatta dalam urusan dunia kita. Dan qadarullah saat itu Allah pertemukan, dan meskipun caranya nggak harus seperti ini, banyak cara Allah untuk mengabulkan. Ini contoh yang testimoni kepada kita. Allah datangkan hamba Allah yang 7 tahun juga lama belum mendapatkan keturunan saat itu.
dan hari itu sudah Allah kasih dua. Ini kisahnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi anak beliau ini yang cerita ini sudah dua. Jadi sudah, tapi dipraktekkan dengan cara itu. Nah, siapa yang mendatangkan hujan? Allah. Siapa yang membuat kemudian perjalanannya harus mampir ke halte itu? Allah. Ya, kita perkiraannya lancar, cuaca kita di tempat kota ini tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas, ya perkiraannya sampai sana tidak hujan, padahal di tengah jalan hujan. Allah yang takdirkan turun hujan supaya mungkin dipertemukan dengan orang itu semua skenario yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang memuliakan rahimakumullah, ini esensi hidayah, di mana dalam Al-Quran cuklak yang Allah ajarkan lewat contoh real Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum Rabbi habli minas sholihin, beliau datang ila Rabbi, kepada Rabbku, kepada Tuhanku, kepada penguasaku, kepada yang mengatur hidupku, saya supaya Allah kasih petunjuk sempurna kepadaku. Apa yang harus saya lakukan? Jamaah, ini kita blank tanpa hidayah, pengetahuan kita terbatas, hanya sebatas mungkin beberapa waktu ke depan, itu pun tidak sempurna pengetahuan kita jamaah sekalian. Maka sangat sombong manusia kalau tidak minta petunjuk dalam setiap urusannya, dalam satu hidayah. Nah, kalau urusan dunia saja jemaah, betapa pentingnya kita minta bantuan kepada Allah agar kita tidak salah, agar kita tidak capek, agar kita tidak lelah. Maka bayangkan bagaimana terhadap urusan akhirat, surga, neraka, urusan akhirat yang kita pasti ke sana, yang tidak ada kesempatan kita balik lagi ke dunia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Maka untuk urusan ini kita harus habisin. Maka nasihat saya dan kita bersama jemaah, jangan ngantuk kalau ihdinas siratal mustaqim. Jangan ngantuk kalau ihdinas siratal mustaqim. Serius, jangan sampai cuma dilafal kita, betul-betul ya Allah, minta petunjukmu itu ya Allah, supaya kami tidak salah jalan. Jalan itu cuma satu, Pak, siratal mustaqim. Kanan kiri itu banyak yang ngajak, yang benar saya, yang benar saya. Padahal sebenarnya mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kita kepada ujungnya neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah zaman di mana syubhat itu perkara yang membuat kita samar melihat kebenaran. Kebenaran yang datang dari Nabi itu gambarnya seperti cahaya matahari. Rasul digambarkan sebagai matahari. Para nabi adalah seperti matahari, cahaya yang menyinari seluruh dunia ini sampai hari ini. Tapi terkadang cahaya itu samar sampai kepada kita umat terakhir ini karena banyak asap awan yang menutupinya. Inilah termasuk bagian fitnah-fitnah Dajjal yang membuat kadang kita samar memahami agama, sehingga sesuatu yang haram terlihat samar, kelihatannya tidak apa-apa, padahal tidak boleh. Sesuatu yang harusnya halal malah dipersulit dan seakan-akan tidak boleh, padahal harusnya boleh. Ya, dan inilah salah satu jamaah sekalian untuk urusan akhirat. Contoh yang sangat detail dari lebih berhajat kita kepada itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngantuk ketika ihdinas siratal mustaqim. Dua, poin akhir yang saya sampaikan di kesempatan ini adalah hajat perlindungan. Ini yang kita perlukan setiap detik jamaah sekalian. Kita ini jamaah sekalian tanpa proteksi sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah kita jamaah sekalian, lemah. Surat An-Nas, Al-Falaq juga pernah saya sampaikan. Ini ngulang dikit saja jamaah sekalian tentang hajat penting kita kepada Allah, di mana kita ini setiap detik waktu kita nggak bisa tanpa perlindungan dari Allah, tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seperti masa-masa seperti ini jamaah sekalian, pengaruh yang bisa menyerang hati dan pemikiran. Jadi kejahatan, keburukan yang nyerang internal, nyerang hati, kemudian larinya kepada pemikiran, salah mikir, salah mindset, salah bersikap, yaitu berangkat dari sini yang diserang. Amin syarri waswasil khannas, keburukannya itu yang selalu akan ada yuwaswisu fi sudurin nas. Maka proteksinya dengan surat An-Nas. Kemudian kejahatan urusan duniawi atau yang menyerang fisik, jiwa dan fisik kita, yaitu keburukan yang dijelaskan dalam surat Al-Falaq yang datang dari seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah. Saya pernah ceritakan dulu, makhluk Allah sampai yang sangat kita cintai pun bisa potensi datangkan keburukan ke kita. Jadi jangan merasa aman, wah nggak mungkin Pak, dia kan orang setia untuk saya, dia sangat mencintai saya. Bukankah Nabi mengajarkan seorang laki-laki kepada pengantin perempuannya, dia mendoakan, dia berdoa agar Allah memberikan kebaikan darinya, dan juga kita berdoa agar kita dilindungi keburukan yang datang darinya.
pegang ubun-ubunnya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta anhu wa a'udzu bika min syarriha. Aku berlindung dari keburukan. Kembali kepada perempuan itu padahal yang kita nikahi, kita cintai. Anak juga sama. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah kebaikan yang datang dari anak-anakku, karena anak bisa jadi musuh, anak bisa jadi fitnah, dan itu Allah sudah ingatkan sebagai sayangnya Allah kepada kita jemaah. Jadi min syarri ma khalaq itu nggak hanya sekedar orang yang ngincar, yang memang orang-orang kriminal, hatta dari orang yang baik pun kita bisa mendapatkan keburukan kalau tidak mendapatkan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tanpa sadar sama sekalian, yang paling jarang kita sadari itu masalah perilaku, akhlak. Kita duduk, kita ngobrol, awalnya biasa, lama-lama ikut-ikutan tuh minimal nyaman dengan obrolan. Yang kedua akhirnya terbiasa dengan obrolan yang mungkin tema dan topiknya namimah, adu domba, ghibah, atau yang sebaliknya. Padahal itu orang yang paling akrab dengan kita. Ini saya ingin contohkan, min syarri ma khalaq itu siapapun yang namanya makhluk Allah, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Jadi jangan, wah bukan musuh saya kok Pak, ini nggak jahat sama saya, bukan. Allah tidak menyebut ma khalaq secara khusus yang jahat, tapi semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan, terutama manusia yang ada kita berinteraksi dengannya, hatta yang kita cintai, maka Allah sudah sayang sama kita, memberitahu berlindunglah kepada Allah dari keburukannya juga. Jadi jangan karena dia teman akrab saya, dia enggak. Banyak hari orang tergelincir tanpa sadar mendapatkan keburukan, tapi nggak sadar kalau dapat keburukan karena pertama merasa nggak enak karena teman, dan merasa kalau teman saya nggak mungkin ngajak keburukan, tanpa sadar padahal menggelincirkan. Jamaah min syarri ma khalaq. Kemudian sama juga kejahatan, terutama jamaah sekalian yang aman dari Allah, aparat negara dan sebagainya, yang sering bertugas di malam hari. Allah secara khusus menyebut kejahatan di malam hari itu luar biasa jemaah sekalian. Maka Nabi ketika sore hari itu selalu menganjurkan anak-anak jangan sampai keluar belum diproteksi. Sebuah hadis yang sangat masyhur dari Nabi SAW, idza kana amsaytum aw junahul lail fakuffu sibyanakum. Kalau datang waktu sore, matahari akan tenggelam, tahan anak-anak kalian. Bukan berarti nggak boleh keluar, tahan dulu. Tujuannya untuk diproteksi. Ya, kenapa? Nabi mengatakan fa inna syaitana yantashiru ini. Setan itu bertebaran untuk melancarkan keburukan-keburukan paling banyak di waktu itu setelahnya tenggelam matahari. Maka dalam surah Al-Falaq sudah dikasih oleh Allah perisainya, min wa min syarri ghasiqin idza waqab. Begitu menjelaskan dia wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dunia bisnis itu bukan hanya terjadi di masa jahiliyah, sampai hari ini pun masih dipakai oleh manusia dalam upaya mewujudkan keinginannya dengan cara yang sama. Ya, persaingan politik, persaingan bisnis, persaingan dalam dunia keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Maka subhanallah jemaah sekalian, pentingnya orang itu berlindung. Setiap orang itu masih ada dan bisa selalu ada keburukan-keburukan lewat dunia bisnis. Kenapa kok bisa Ustaz? Karena kaitannya dengan ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Lingkungan kita, pergaulan kita, komunikasi yang kita bangun akan selalu muncul adanya orang-orang hasad kepada kita. Dulu pun juga saya katakan ini cuma mengingatkan lagi jamaah sekalian, hasad itu tidak bisa lepas dari diri manusia. Makanya kadang lihat anak-anak kecil itu sudah ada perbuatan, itu sebenarnya sudah ada itu Pak, cuman kan itu dunia anak-anak, itu bisa terbawa sampai besar, tetapi dalam sebuah perkara yang salah. Nah jamaah sekalian, nah ini penting untuk kita sama-sama muhasabahi. Orang hari ini hasad itu bukan karena sekedar tidak suka, ya. Kalau definisi hasad kan, kalau menurut jumhur disebutkan senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ada yang mengatakan, Ustaz saya ini nggak ada orang hasad sama saya, karena saya itu enak aja, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah orang apa yang nggak hasad sama saya. Apa yang dihasadin dari saya? Harta saya juga biasa aja, apa yang dihasati? Jamaah sekalian, dua perkara ini kita nggak bisa lepas, karena satu, kita dikenal orang,
Yang kedua, kita ada yang profesinya sama dengan kita. Saya ulangi jemaah, berarti selagi kita ada yang mengenal kita, selagi ada yang profesinya sama dengan kita, maka masih ada potensi orang hasad dengan kita. Kita nggak ada yang nggak kenal kita, paling nggak lingkup terdekat keluarga. Maka orang hasad itu lebih dominan kepada orang yang dikenal. Ada artis nggak kita kenal, jalan ke sini pakai mobil mewah, gemerlap perhiasannya, santai aja, siapa lo, nggak kenal. Tapi kalau itu teman transmigrasi kita, yang mungkin seangkatan dengan kita, teman sama-sama seangkatan, kok lebih duluan suksesnya, kita kenal Pak. Nah ini bisa potensi, ya. Kedua, profesi yang sama. Dulu pernah ada pertanyaan, Ustaz, kami ini ibu rumah tangga nggak ada. Lu justru banyak, karena yang profesinya ibu rumah tangga jauh lebih banyak, ya kan? Loh ya Allah, tuh orang di rumah aja kok dasternya baru terus. Padahal ketemu cuma di balik sayur atau gimana gitu ya. Bayangkan, padahal profesinya profesi yang kelihatan biasa. Selagi kita ada yang rohnya sama, ada yang kata kepada kita jemaah sekalian. Maka itulah kenapa Mu'awwidata itu turun sebagai sayangnya Allah kepada manusia, supaya mereka senantiasa dapat perlindungan sempurna dari Rabbul Falaq, dari Rabbun Nas, dari Malikin Nas, dari Ilahin Nas. Tidak salah kita berlindung Pak. Allah yang sebagai Rabb itu berarti pencipta kita, penguasa kita. Allah itu sebagai Malik, berarti raja kita. Kalau sudah berlindung kepada raja, sudah aman Pak, selesai. Tinggal kita mantapkan keyakinan kita. Makanya untuk memantapkan keyakinan itu, membaca doa perlindungan di surat Al-Falaq An-Nas, Nabi mengajarkan diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk memantapkan tauhid, karena kita yakin nih, kita berlindung tidak ke tempat yang salah. Sehingga keburukan apapun yang mengintai kita bisa lebih tenang Pak. Kenapa? Oh, keburukan-keburukan itu ada yang menguasai, ada yang memiliki, ada yang mengatur, dan itu semua dalam aturannya Allah, dan kita berlindung kepada pengaturnya. Siapa itu? Rabbun Nas, Allah, dan kita sudah berlindung dengan itu. Ini yang jamaah sekalian, satu hajat hidayah yang saya tambahkan. Awali apapun permintaan kita, pastikan kita minta center itu, lentera itu. Ya Allah, gimana caranya? Tunjukin kami kemana kami harus mencari nafkah ya Allah. Ya, jadi minta petunjuk dulu, baru minta ya Allah berikan kami rezeki dan sebagainya. Semua hajat. Dan yang terakhir adalah kita sangat berhajat kepada perlindungan, baik keburukan yang sangat dahsyat yang menyerang hati kita, pola pikir kita, cara pandang kita, terutama terhadap urusan agama. Dan yang terpenting juga adalah berlindung dari keburukan yang menyerang eksternal kita, luar kita, yang buat kita tidak jadi ibadah, yang buat kita akhirnya males gara-gara hal-hal yang tadi kita tidak inginkan. Semoga Allah menjaga kita semua, semoga Allah melindungi kita semua dan seluruh keluarga kita, zuriat kita, dan Allah cuma memberikan kita hidayahnya, petunjuk kepada jalan yang mengantarkan kita kepada surga dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.